Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Rabu kita belajar pelajaran bahasa Indonesia masih dengan saya Selvi Lestari. Materi kita juga masih sama tentang teks laporan percobaan. Hari ini kita lanjutkan dari materi minggu lalu. Silahkan kalian siapkan LKS kalian. LKS kita halamannya berbeda ya. Intinya kalian buka saja. Saya tidak tahu di LKS kalian ini di halaman berapa. Kalian buka bagian D. Bagian D, struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Silakan kalian buka dulu. Kita akan membahas tentang strukturnya. Masih ingat nggak kalian struktur itu apa? Struktur adalah bagian-bagian. Jadi maksudnya adalah bagian-bagian yang ada di dalam teks percobaan. Seperti yang ada di buku kalian, bagian-bagiannya di sini banyak sekali. Ada 10 bagian. Yang pertama adalah judul. Judul itu adalah gambaran umum dari teks laporan percobaan ini. Jadi yang biasanya paling mewakili yang tulisannya ada di atas itu adalah judul. Yang kedua adalah objek. Berarti objek yang diteliti. Misalnya meneliti tentang telur asin yang kita bikin menggunakan air garam misalnya. Jadi objek yang diteliti itu apa? Ya telur asin, telur tersebut jadi nggak dia kalau kita bikin menggunakan air garam, itu maksudnya. Yang kedua adalah yang ketiga adalah pelaku percobaan. Berarti siapa orang yang meneliti? Siapa namanya maksudnya? Ya. Yang keempat adalah tempat dan waktu. Pasti tahulah kalian tempatnya, maksudnya di mana dilakukannya percobaan tersebut, waktunya kapan, bisa saja durasinya itu berapa lama, bisa dimasukkan. Tujuan, yang kelima adalah tujuan. Tujuan berarti tujuan diadakan percobaan tersebut. Apa tujuannya? Misalnya ingin mengetahui tentang ketercapaian membuat telur asin menggunakan air garam. Misalnya seperti itu bisa. Itu adalah tujuan. Setiap percobaan memiliki tujuan. Tidak ada percobaan yang tidak memiliki tujuan. Itu asal-asalan namanya. Ya. Kita lanjut. Bahan dan alat yang digunakan. Pastilah menggunakan bahannya apa saja, alatnya apa saja yang membantu kita untuk melakukan percobaan tersebut. Jadi dituliskan di dalam teks. Lanjut lagi, langkah-langkah. Nah, ini harus tersusun dengan rapi. Dari awal itu ngapain aja, apa saja yang dipersiapkan, langkah pertama apa, langkah kedua, dan sampai selanjutnya, sampai terakhir. Tidak boleh terbalik-balik nih kalian menulis langkah-langkahnya. Nanti bisa salah. Kita lanjut. Nah, setelah ada langkah-langkahnya, yang ke-8 itu hasil percobaannya. Jadi ada hasilnya apa? Gagal nggak kalian membuat telur asin pakai air garam? Kalian lihat telur asinnya setelah kalian rebus, jadi nggak? Nah, kalau misalnya jadi ya berarti kalian itu hasilnya berhasil kalian melakukan percobaan. Kalau misalnya nggak jadi telur asin ataupun malahan telurnya rusak, jadi nggak bisa dikonsumsi, ya itu berarti gagal percobaannya. Jadi itu adalah hasilnya ya. Lanjut, yang ke-9 yaitu simpulan. Kalian membuat sebuah kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Kesimpulannya apa? Misal kalau kalian memberikan kalian menyiramkan air garam yang sedikit saja kadar garamnya ke dalam telur asin, itu bagaimana kesimpulannya? Misalnya hasilnya tidak bagus, malahan busuk telurnya. Misalnya berarti kesimpulannya tidak boleh kita menggunakan air garam yang terlalu sedikit garamnya.
Nah, namun apabila garamnya kita masak dengan air, ini bukan garam dimasukkan ke dalam air saja, tetapi garam dimasukkan ke dalam wadah yang dididihkan airnya, kita masak airnya. Setelah itu kita dinginkan, kita tuangkan ke dalam telur misalnya. Nah, kalau hasilnya berhasil ya kalian masukkan ke dalam kesimpulan bahwa air untuk menyiram telur itu harus dimasak dulu dan menggunakan garam yang sangat banyak. Ya. Lanjut, yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah tulisan yang berada di paling belakang nanti. Kayak gimana sih daftar pustaka? Daftar pustaka itu adalah acuan buku-buku yang kalian pelajari untuk melakukan percobaan tersebut. Kalian kan pastinya membaca buku dulu nih, atau kalian lihat di Google bagaimana cara membuat telur asin. Nah, sumber-sumbernya baik itu dari Google, kalian tulis linknya di sana. Kemudian misalnya kalian membaca di buku apa, kalian tulis juga di paling belakang itu tadi saya maksud. Nah, itulah yang dimaksud dengan daftar pustaka. Nggak hanya judul buku, ada tata cara penulisannya. Misalnya nama penulis buku itu siapa, ditulisnya itu terbalik. Misalnya Selvi Lestari ditulis menjadi Lestari Selvi, titik. Terus buku itu dikeluaran tahun berapa? Tulis misalnya 2019, tulis 2019 titik lagi. Judul bukunya ditulis, dimiringkan model penulisannya. Kemudian penerbitnya apa? Misalnya Erlangga, tulis titik 2. Kemudian diterbitkan di kota mana? Sambas misalnya, tulis Sambas di situ. Jadi begitulah tata cara penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka intinya acuan yang kalian ambil untuk melakukan percobaan tersebut. Ya. Nah, saya rasa sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya tidak memberikan tugas ke kalian. Minggu depan akan saya berikan tugas untuk kalian. Namun saya harap kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan, karena minggu depan saya langsung memberikan tugas. Saya memberikan materi atau tidak saya masih belum tahu. Intinya minggu depan akan saya beri tugas. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan ke saya. Ya, sekian, terima kasih.